Agama itu kan adalah landasan dalam diri kita. Kalau agamanya aja udah beda, untuk memahami satu sama lain sih menurut gua agak susah. Halo, saya Santi Husaini, biasa dipanggil Santi. Halo, perkenalkan, saya Reynada Afifah, biasa dipanggil Reynada Penyaga. Halo, perkenalkan nama gue Indonesia Tigatara, biasa dipanggil Dara. Halo, nama saya Feby Lestari, biasa dipanggil Feby. Halo, nama saya Nanda Hastalia, biasa dipanggil Feby. Halo, gue Galuh Mahrani, biasa dipanggil Galuh. Sebelumnya mohon maaf ya, yang pacaran satu agama aja dilarang, apalagi mau beda agama. Jadi menurut saya kurang setuju sih. Saya sih ada juga yang bahas gitu. Kan yang pasangannya kan kalau yang jalan kan Kalau gue sih kurang setuju ya, karena males aja nanti ribet ke depannya itu kayak apa. Misalnya kayak kita kan pacaran itu pasti menuju ke jenjang berikutnya kayak sebuah pernikahan gitu kan. Malesnya itu nanti drama-drama yang kayak siapa pindah ke agama siapa gitu kan. Cuma kan agama itu hak semua orang buat milihnya gitu kan. Mungkin bagi orang-orang yang di luar sana sah-sah aja sih. Sebenarnya saya nggak terlalu setuju atau tidak ya, karena menurut saya orang yang pacaran beda agama itu harusnya sudah tahu dong konsekuensi apa yang akan terjadi akibat hubungan yang mereka jalani itu. Jadinya itu terserah orangnya aja menurut saya. Saya kurang setuju ya, kalau ditanya tentang pernikahan, ya orang itu biasanya harus tempatnya. Kalau misalnya mau berbeda dari sendiri, kayak misalnya gimana pernikahan gitu. Sulit mempersatukan dua keluarga yang beda pemikiran, beda karakter, beda sifatnya, apalagi beda agama. Setuju aja sih, namanya jodoh kan kita nggak ada yang tahu ya, tentang backgroundnya dia gimana, agamanya dia apa. Kalau emang itu ditakdirin buat kita, ya udah berarti kan. Tapi pasti ada konsekuensinya sih. Kalau misalnya kita mau lanjut ke jenjang selanjutnya, entah itu salah satunya bisa ada yang kalah, ataupun kalau nggak ada yang mau, ya berarti hubungannya harus diganti. Sangat penting karena adanya agama dalam suatu hubungan, kita bisa tahu nih apa aja diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Itu sih. menurut gue sih penting ya karena untuk kekuatan satu sama lain. Menurut gue sih penting ya, karena agama itu kan adalah landasan dalam diri kita. Kalau agamanya aja udah beda, untuk memahami satu sama lain sih menurut gue agak susah. Penting banget ya, karena agama itu kan begitu mengelekat dalam kehidupan. Atau sering dibilang agama itu sebagai pedoman hidup. Tentunya agama menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang. Ini ya, karena agama itu semakin besar dalam kehidupan kita. Agama juga secara keseluruhan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan orang lain, dan juga hubungan manusia dengan pasangannya sendiri. Menurut gue penting lah, karena agama kan sebagai pegangan kita ya. Dan semua hal juga diatur di dalamnya gitu. Jadi menurut gue sih penting. Yang penting agamanya itu dan yang lainnya itu penting. Karena pasti akan menimbulkan kesalahpahaman dari kepercayaan masing-masing. Dan pastinya jika hubungan tersebut sampai ke jenjang pernikahan, anak mereka pasti bingung nih mau masuk ke kepercayaan ibu atau bapaknya. Menurut gue sih hubungan beda agama itu akan mengakibatkan salah paham, kurangnya penjelasan dan juga agak susah untuk bersatu. Kenapa dilarang ya? Mungkin kalau dalam Islam itu pacaran aja udah dilarang, apalagi untuk pacaran yang beragama. Tapi masalah yang kita hadapin di depan mata ini mungkin larangan dari orang tua, karena orang tua itu kan pengennya kita punya pasangan yang seiman untuk diri kita sendiri buat nanti ke depannya, biar kita itu punya pasangan yang
bisa bawa kita ke hal yang lebih baik. Karena pacaran beda agama itu menurut saya susah ya untuk dijalani, karena perbedaannya itu ya ternyata di agamanya itu. Terlebih lagi belum tentu orang yang dari sekitar kita, terutama keluarga, akan mendukung hubungan yang kita jalani. Dan pastinya keluarga sih biasanya enggak ya, dan itu akan menjadi masalah yang susah untuk kedepannya. Kita dengar pacaran beda agama karena pacaran yang melalui pacaran beda agama sebenarnya dalam agama Islam itu haram atau tidak diperbolehkan karena dapat menjerumuskan kita ke arah perzinahan, dan jika diteruskan ke arah yang lebih serius akan membuat pernikahan itu menjadi tidak sah. Pacaran yang seagama aja nggak dibolehin, apalagi yang beda agama. So, karena mungkin saling menghargai dan saling bertoleransi satu sama lain. Kalau menurut gue sih dalam kayak pasangan ya, kan kadang kan pasangan itu menghargai dan menghargai itu kan memiliki keyakinan itu pasti akan diuji dengan agak susah. Kalau gue pribadi sih gue nggak pernah ya pacaran beda agama. Cuman kenapa pasangan-pasangan itu bisa langgeng dalam hubungan beda agama? Karena mereka dari awal tuh udah tahu konsekuensinya gitu. Jadi udah paham lah. Jadi udah saling support satu sama lain untuk menghadapi masalah itu. Keharmonisan itu kan biasanya bisa diraih karena hubungan yang mereka jalani itu kan bisa saling mengerti, saling sayang, saling support, tanpa memandang agamanya. Ya pastinya harmonis sih. Hubungan pacaran bisa harmonis karena satu sama lain hubungan pacaran bisa harmonis apalagi pacaran beda agama karena mereka satu sama lain itu saling menghargai, menghormati perbedaan agama yang mereka miliki. Terus mereka tuh nggak hanya pusing dengan omongan orang lain tentang hubungan mereka gitu. Menurut gue sih mungkin karena mereka saling menghargai sih ya, dan saling komitmen satu sama lain. Karena kalau misalnya mereka udah komitmen, pasti yang lainnya tuh bakal jalan beriringan gitu. Yang pertama dari restu keluarga, kemudian yang kedua tidak adanya toleransi dari kedua pihak. Menurut gue sih takut nggak dapat restu dari orang tua ya karena beda kepercayaan. Mungkin ketakutan terbesar tuh takut ninggalin Tuhan ya, karena takutnya pas kita pacaran kita nyaman, terus kayak kita tertarik gitu sama agama itu gitu kan. Dan selanjutnya tuh kayak mungkin orang tua, karena kita takut ngecewain orang tua. Orang tua kan udah ngelarang kalau kita pacaran beda agama, terus kalau kita langgar larangan tuh ya takut ngecewain aja gitu. Takutnya tuh di bagian kita udah benar sayang sama dia, cinta sama dia, dan mau terus sama dia, tapi terhalang dengan perbedaan agama. Jadi itu suatu persoalan yang sulit ya, kita harus memilih antara tetap bersama dengan dia dan berpisah dengan dia, karena iman kita yang jelas-jelas berbeda. Gak bertahan lama, takut banyak keraguan yang muncul karena pacaran beda agama, dan masalah terbesarnya itu pertentangan dari keluarga, terutama dari orang tua. Takut sia-sia aja sih, karena temboknya udah terlalu tinggi gitu. Dan kalau misalnya berakhir di tengah jalan karena nggak ada jalan tengah, ya kayak sia-sia aja, percuma. Nggak masalah sih, karena kan cuma pacaran. Tapi kalau mau yang serius, mau untuk menikah, mungkin sebaiknya cari yang seiman aja sih. Pendapat saya sih pacaran beda agama tidak disarankan ya, karena kan kita kan tahu bahwa jodoh kan tidak ada yang atur dan kita tidak boleh memaksa kehendaknya. Kalau menurut gue sih pacaran beda agama mungkin bagi orang sah-sah aja sih, karena kan baru sekedar pacaran. Tapi kalau udah mau lanjut ke jenjang lebih serius, nah itu kan beda lagi gitu kan.
Pacaran beda agama itu jelas sangat sulit ya untuk dijalani untuk depannya. Karena dengan kita menjalani hubungan dengan seseorang itu mau ke jenjang yang lebih serius seperti pernikahan, yang mana pernikahan itu kan bukan hanya untuk menyatukan dua insan saja, tapi untuk menyatukan dua keluarga yang jelas-jelas berbeda. Dan perbedaan agama itu akan menjadi hal yang sulit dan hal utama yang akan dibahas. Jadi saya sungguh tidak merekomendasikan pacaran berbeda agama. Pacaran beda agama ya boleh-boleh aja ya, asal hubungannya itu nggak dibawa ke jenjang yang lebih serius kayak pernikahan gitu. Nanti takut dikhawatirkan pernikahan itu nggak sah. Pacaran beda agama itu susah sih, karena yang seagama aja ya susah, apalagi yang beda gitu. Cuman balik lagi sih, ngejalanin suatu hubungan itu kan banyak aspeknya, kayak rasa suka, rasa cinta, rasa sayang. Jadi kalau memang misalnya rasa itu udah klop, jadi ya pasti digas aja, ya nggak sih? Gitu. Jugaan tergantung sama yang mereka ngejalaninnya gitu. Mengakhiri sih, karena saya ingin saya dan pasangan saya satu Tuhan sampai akhir hayat. Kemudian yang akan memimpin saya dan anak-anak saya ke jalannya. Menurut saya sih, saya kan mengakhiri ya, soalnya kan itu akan berpengaruh terhadap mereka yang ngejalaninnya gitu. Kalau gue sih tergantung ya, kalau memang pasangan gue nantinya mau ikut ke agama gue, ya nggak apa-apa, gue pertahanin gitu kan. Cuman kalau dianya gak ngasih kepastian gitu buat kemana nih hubungan ini gitu kan, ya pasti gue akhirin. Saya secara tegas sih pasti akan langsung mengakhirinya ya. Bahkan sebelum kita berpacaran tuh pastinya kita udah tahu dulu dong agama dia itu apa. Dan saya karena itu menganggap lawan jenis yang berbeda agama itu hanya sebatas teman saja atau kenalan, dan menghilangkan kemungkinan untuk menyukainya atau bahkan berpacaran dengannya. Saya memilih untuk mengakhiri hubungan saya dengan pacar saya tersebut karena saya tidak akan pernah meninggalkan agama yang sudah saya anut dari lahir hanya demi untuk bersama dengan seseorang. Akan mengakhiri kalau gue yang diharuskan untuk ikut ke agamanya, karena gue gak mau ninggalin agama gue gitu. Kecuali kalau dia yang mau ikut ke agama gue, ya udah gas kan.